Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan membahas tablet ya. Ini tuh tablet dari Oase, yaitu Oase OaPad. Menurut gue tablet ini tuh murah banget karena harganya cuma 1,2 jutaan, dan terus terang gue tuh jarang banget ngeliat sebuah tablet seharga 1 jutaan kayak gini ya. Jadi ini cukup menarik buat gue bahas. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan dengan tablet seharga 1 jutaan ini? Dan kalau kalian berminat, linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi di review kali ini akan gue bahas lebih detail kira-kira apa yang bisa dilakukan dan apa yang kira-kira nggak bisa dilakukan sama tablet seharga 1 jutaan ini. Jadi langsung aja kita bahas. Ini dia Oase OaPad. Oke, seperti biasa awal-awal gue akan bahas mengenai spesifikasi dan build quality-nya ya. Kalau kesan pertama gue megang Oase OaPad ini, gue cukup suka sih dengan build quality-nya. Karena di harga 1 jutaan, dia belakangnya terbuat udah kayak bahan besi stainless gini ya. Jadi nggak semuanya full plastik, jadi ini tuh bahannya kayak steel gitu. Meskipun dari samping-sampingnya ini bezelnya masih berbahan plastik, tapi gue rasa itu cukup wajar karena well again, ini harganya 1 jutaan. Terus untuk tampilannya depannya seperti tablet pada umumnya ya. Gue gak ngeliat ada yang spesial di sini. Kita lihat atasnya tuh ada kayak kamera depannya, terus belakangnya layoutnya juga seperti ini. Ini ukurannya 8 inch. Jadi untuk tablet memang udah ideal untuk ukuran 8 inch. LCD udah IPS. Jadi ini mempunyai resolusi 800 kali 1280. Jadi ini belum Full HD ya, meskipun di dusnya tuh udah ditulis Full HD, tapi kenyataannya ini masih beresolusi 800 kali 1280. Untuk kualitas LCD-nya sendiri menurut gua udah cukup baik buat range harga 1 jutaan ya. Memang kalian nggak bisa berharap kualitas LCD-nya itu dengan warna yang tajam dan lain sebagainya, tapi untuk harganya gue sih nggak ada komplain dan nggak ada masalah kok untuk LCD-nya. Kalian lihat sendiri kurang lebih seperti ini. Meskipun ini tuh agak mantul ya kacanya, jadi kalau di bawah terik matahari tuh biasanya agak lebih menyulitkan. Tapi untuk kualitasnya udah cukup baik kok menurut gue. Selanjutnya untuk prosesornya dilengkapi dengan quad-core Cortex A7 sebesar 1,3 GHz per core-nya, jadi ya berarti kurang lebih. Terus untuk RAM-nya 2 GB dan internal storage-nya 32 GB. Untuk harga yang 1,2 jutaan, spesifikasinya udah cukup baik ya, mengingat kita nggak bisa berharap lebih dari harga yang ditawarkannya. Kita lihat dari sisi atasnya, dia tuh semua inputnya ada di sisi atasnya. Dia masih punya jack 3,5 mm buat kalian dengerin melalui headphone. Terus ini ada external SD card, jadi ini bisa mensupport sampai 32 GB. Terus ini ada micro SD untuk charging portnya, dia belum USB Type C gitu. Jadi untuk samping kanannya kita lihat nih ada kayak tombol on off sama tombol volume. Jadi standar ya di sisi kanannya ini. Terus gue nggak tahu ini ada titik ini gunanya buat apa, karena ini tuh nggak bisa pakai SIM card, ini WiFi only. Untuk sisi bawahnya polos, nggak ada apa-apa, hanya ada satu buah ini mungkin mikrofon yang ada di bawah sini, dan sisi kirinya juga polos, nggak ada apa-apa. Jadi kurang lebih layoutnya seperti itu. Dan untuk kamera depannya ini resolusinya 2 megapiksel serta kamera belakangnya resolusinya 5 megapiksel. Kalau menurut gue dari segi kamera, gue memang merasa kameranya agak kurang ya. Tapi again ini tab harga 1,2 jutaan, tablet 1,2 jutaan. Kalian mau berharap apa dari sebuah kamera dari tablet 1,2 juta? Dan lagi menurut gue nggak ada yang beli tablet ini untuk sekedar foto-foto ya. Jadi kameranya ini memang berguna buat keadaan emergency aja lah. Jadi kalau menurut gue kualitas kameranya ya nggak ada yang spesial, tapi kamera depan ini cukup berguna bagi kalian yang menggunakan tablet ini, misalkan buat Zoom atau buat online school dan lain sebagainya, masih cukup oke kok dari segi kameranya. Terus untuk baterainya 4000 mAh dan baterainya ini
cukup oke sih ya. Jadi dalam pemakaian gue dia bisa screen on time-nya bisa sampai 6 jam kurang lebih kemarin. Itu dengan penggunaan medium. Jadi gue pakai main game, gue pakai browsing, gue pakai streaming YouTube, dia kurang lebih bisa 6 jam SOT-nya. Apalagi yang harus dibahas ya. Jadi mungkin itu aja kurang lebih secara garis besar. Dan gue akan bahas mengenai performance ya. Jadi kira-kira apa sih yang bisa dilakukan dengan tablet seharga 1,2 jutaan dan kira-kira apa yang nggak bisa dilakukan atau nggak proper dari tablet seharga 1,2 juta ini. Pertama-tama dari OS-nya dia menggunakan Android 10, jadi udah cukup update. Jadi kalau kalian masuk ke bagian Play Store, hampir seluruh aplikasi udah bisa diinstal di sini ya. Jadi kompatibilitasnya udah cukup luas. Tapi dengan keterbatasan prosesor tersebut memang nggak bisa semua aplikasi berjalan lancar. Jadi gue cobain di Geekbench kemarin, untuk hasilnya juga nggak terlalu besar sih ya menurut gue. Jadi memang itu cukup wajar mengingat kembali lagi ini harganya hanya 1,2 jutaan. Kita lihat nih Geekbench-nya ini kemarin dapat single core-nya itu skornya cuma 63, sedangkan multicore skornya 236. Jadi ya kurang lebih secara performance ini masih biasa aja deh. Kalau kalian mau berharap performance yang super smooth atau bahkan yang smooth aja tuh jangan terlalu berharap banyak. Kalau kalian hanya sekedar misalkan buka Instagram di sini, menurut gue masih cukup capable. Sebentar ya, gue matiin dulu lampunya biar nggak mantul mungkin. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kalian hanya sekedar buka-buka Instagram seperti ini, dia masih cukup bisa meskipun ini tuh nggak smooth-smooth banget ya. Jadi memang ada sedikit stuttering atau agak sedikit lag gitu. Tapi overall ini masih sangat nyaman buat digunakan kalau kalian hanya sekedar buat buka-buka Instagram atau mungkin kalian buat browsing gitu. Ini masih cukup oke kok. Terus selanjutnya untuk game misalkan, gue cobain buat game-game ringan seperti Subway Surfer atau game-game anak kecil kayak gini ya, kayak buat anak kalian gitu, semua masih cukup lancar di dalam tablet OAPad ini. Jadi ini bisa juga kalian buat kasih ke anak mungkin. Kalau anak kalian suka main game, misalkan usia di bawah 5 tahun kan biasanya suka tuh main game di tablet dan lain sebagainya, atau bisa buat edukasi, aplikasi-aplikasi edukasi kan banyak tuh. Nah kalian bisa juga menggunakan tablet OAPad ini tanpa masalah. Tapi kalau kalian bergeser ke medium game seperti Mobile Legends misalkan, ini kalian harus ngeset di resolusi yang memang bener-bener settingan yang low. Itu pun gambarnya masih cukup patah-patah ya. Jadi memang dia nggak bisa smooth menjalankan game medium seperti Mobile Legends. Apalagi kalau game yang udah lebih berat seperti PUBG atau COD Mobile, gue sih nggak merekomen game tersebut dijalankan di sebuah tab seharga 1 jutaan ini. Selanjutnya, kalau kalian pakai buat nonton YouTube, gue sih ngerasa untuk nonton YouTube ini nggak bisa mendapatkan pengalaman yang 100% lancar. Karena balik lagi ke tiap video. Jadi kadang-kadang ada video yang memang bisa diputar secara lancar, tapi ada video-video tertentu yang emang agak patah-patah ya kalau diputar gitu. Jadi mungkin kalau yang gue perhatiin tuh video-video yang biasanya membutuhkan rendering yang lebih berat, lebih banyak background hitam di video tersebut, itu tuh nggak bisa smooth diputarnya, jadi agak sedikit patah-patah. Tapi kalau hanya sekedar video-video kayak video anak-anak kayak gini, ini tuh masih bisa diputar secara lancar. Dan untuk resolusi yang didukung ini 720 pixel di YouTube, tapi terkadang dia bisa mendukung sampai resolusi Full HD meskipun layarnya sendiri belum Full HD. Tapi gue rasa itu agak mubazir ya, karena selain bikin kinerja prosesornya lebih berat, juga nggak berpengaruh terhadap tampilan. Jadi gue sarankan untuk 480 atau 720 pixel aja. Jadi untuk streaming YouTube melalui aplikasi masih cukup capable meskipun nggak semua video bisa berjalan cukup lancar atau smooth. So far sih dalam pemakaian gue seminggu belakangan ini, gue pakai tablet ini cukup oke ya. Dalam artian gue nggak berharap atau berekspektasi lebih terhadap tablet seharga 1 juta.
Ini tablet yang cukup memenuhi kebutuhan gue, terutama yang biasa sering pakai tablet ini tuh anak gue. Jadi anak gue suka pakai misalkan buat apps education, buat belajar warna dan lain sebagainya, buat nonton streaming YouTube. Ini tuh masih berguna banget. Tapi kalau kalian misalkan pakai buat kerja, buat editing, terutama editing foto, apalagi editing video, itu udah nggak mungkin banget kalian lakukan dari tablet ini. Jadi kalau cuman casual, online school, atau cuman browsing, nonton YouTube, atau dengerin lagu via Spotify, ini tablet yang masih sangat amat mendukung buat kalian pakai. Terus kekurangannya kalau gua sih pertama dari letak speaker yang ada di belakang. Gue nyalain aja lampunya. Speakernya ini kan adanya di sisi bawah kanannya ini ya, dan ini tuh letak yang sangat nggak proper menurut gua, karena begitu kalian taruh seperti ini, speakernya itu jadi hilang suaranya karena otomatis dia ketekan sama surface permukaan kalian yang berada di bawah. Udah gitu suara yang dihasilkan dari speaker ini juga cenderung kecil. Jadi kalau gue sarankan mendingan kalian menggunakan speaker eksternal, speaker portable, speaker Bluetooth, karena speaker bawaannya ini nggak proper sama sekali. Terus yang kedua ya paling kekurangannya kalau kalian memang berharap buat menjalankan aplikasi yang lancar, yang smooth seperti YouTube aja, ini tablet tuh nggak bisa 100% menjalankan aplikasi YouTube dengan lancar. Itu aja sih kekurangan yang gue rasakan. Selebihnya gue cukup oke kok dari sisi kinerja dan usability dari OASA OAPad ini, karena harganya memang benar-benar terjangkau. Itu aja sih paling yang bisa gue sharing dari OASA OAPad ini. Kalau kalian berminat, linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi silahkan kalian cek. Untuk spesifikasi lengkapnya juga akan gue tulis dari deskripsi di bawah. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis aja di kolom komen. Thank you banget buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.